Hai, selamat datang di Klik Corner, podcast pengembangan diri bersama Klik.id untuk bantu kamu menjadi lebih baik. Halo Klizen, kita kembali lagi di podcast Klik Corner bareng aku Michael dan satu psikolog dari Klik ada Cishenan. Halo Cishenan. Halo Michael, halo Klizen. Oke, kali ini kita mau bahas soal fenomena yang akhir-akhir ini lagi rame juga, lagi ada juga yang cukup booming dan lagi muncul banyak ya di sosial media dan di TV-TV juga. Kita akan bahas soal sad boy dan sad girl. Nah, sebenarnya sad boy sad girl ini apa sih, Ci? Kalau boleh tahu nih. Sad boy, sad girl. Ini tuh sebenarnya agak-agak sulit ya kalau mau dibahas. Kayak soalnya kalau misalkan kita ambil fenomenanya yang kayak sekarang nih, yang lagi hit sekarang gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kita lihat ya, yang kayak kayak image gitu loh. Itu kan image yang dibentuk sampai akhirnya ada title nama sad boy, kayak sad boy-nya itu kan kayak ya title gitu, title yang kayak karakter yang dibentuk untuk kayak ditampilkan ke publik gitu. Jadinya akan jadi apa ya? Ya mungkin memang yang kita lihat jadinya kok kayaknya eh, pengekspresiannya kayak kalau ngomong prosanya tuh kayaknya kata-katanya eh, apa ya, bahasa Indonesia yang baku sekali, terus mungkin kayak pembawaannya, dari cara pembawaannya tuh kayaknya kok ya semua tentang sedih-sedih yang kayak gitu. Kayak gitu sih kalau mau ngejelasinnya ya. Kalau misalkan tentang itu kan ya akan sulit untuk digambarkan karena sebenarnya itu yang kita lihat di layar gitu, yang kita lihat yang sedang ditampilkan, karena kan bagaimanapun ya itu ternyata ya mungkin awalnya bukan karena itu ya, tujuannya bukan karena menghibur ya, tapi kan sekarang jadi kayak entertain juga gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya kalau sad boy sad girl ini sebenarnya kalau dari sisi psikologinya itu ada nggak sih, Ci, dampaknya gitu buat mereka sebenarnya? Kalau misalnya terjebak terus di sad boy dan sebagai sad girl gitu, sebenarnya ada nggak sih dampaknya? Iya, iya. Sebenarnya ya kalau dari segi dampaknya, terlalu terjebak di karakter itu kan ya pasti ada dampaknya. Kayak ya kenapa? Maksudnya ya ketika dia terus membawa sad boy, sad girl itu ke dalam kehidupannya dia dan benar-benar menginternalisasikannya kan, ya jadinya mungkin dia jadi akan sulit ya merasakan hal senang, merasakan perasaan-perasaan lain gitu selain perasaan sedihnya ini gitu. Itu mungkin dampaknya, jadinya nggak terlalu bisa bahas yang senang-senang gitu. Cuman eh, tapi di satu sisi sebenarnya em, ketika ada fenomena ini itu akan jadi apa ya, sedikit, kalau misalnya mau ngelihat sisi positifnya ya gitu, kayak bahwa ternyata ketika kita sedih ya nggak apa-apa loh kita tampilkan ke orang-orang. Kan isunya adalah ketika kita sedih kita nggak boleh tampilin itu ke orang-orang, orang-orang nggak boleh tahu, apalagi kalau kita ngomongin kayak gender gitu. Laki-laki kan memang sosok yang ya harus kuat, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh merasa lemah gitu. Nah sedangkan ketika ada ini mungkin orang-orang jadi punya mindsetnya agak sedikit kegoyah gitu. Oh bahwa nggak apa-apa loh ketika kita sedih kita mengekspresikan rasa sedih itu, walaupun ya mungkin sebenarnya itu juga bukan jadi satu hal hiburan ya, maksudnya itu bukan sesuatu hal yang entertain juga gitu ketika kita sedih, tapi paling nggak ya bahwa ya nggak apa-apa juga ketika kita sedih dan kita ekspresiin gitu. Oke, oke. Nah, sebenarnya buat orang-orang yang masuk kategori sad boy dan sad girl ini, perlu nggak sih, Ci, buat mereka itu stop gitu dari sad boy dan sad girl harus berubah gitu, itu perlu nggak? Atau sebenarnya nggak Hmm. apa-apa gitu? Hmm. Tergantung ya, maksudnya eh, kayak kita mesti paham juga bahwa ada konsep ya, entertain ini yang sedang terjadi ini kan entertain ya, maksudnya dia mengentertain ya, dia mencari uang dari si title ini gitu.
sad boy, sad girl ini kan ya maksudnya ya bagaimanapun itu menghasilkan untuk saat ini itu menghasilkan uang. Ya nggak apa-apa ketika karakter itu terus dibawakan dan bisa menghasilkan uang gitu ya nggak apa-apa. Tapi perlu dipastiin bahwa itu nggak mempengaruhi kehidupannya dia. Kayak bahwa karakter itu yang sedang dia mainin setiap ada kamera yang mengarahkan ke dia ya itu nggak akan mengganggu dia, mengganggu keseharian dia di belakang kamera kayak gitu. Itu yang perlu untuk dipastiin juga bahwa karena kan ketika itu udah mengganggu ya itu yang perlu benar-benar dibantu gitu. Dan misalkan seandainya ada orang-orang yang mungkin terinspirasi nih, oh gue pengen jadi kayak sad boy dan sad girl juga gitu. Gue pengen untuk menampilkan ini ke orang-orang. Nah, perlu dicari tahu tuh sebenarnya motifnya tuh apa, kayak kenapa sih kamu mau melakukan itu? Kenapa kamu mau membuat orang-orang tuh uh, pengen melihat kamu sebagai orang yang sad boy dan sad girl gitu. Kalau misalnya tujuannya bukan entertain ya gitu. Kayak apa? Kamu butuh diperhatikan kah? Kamu butuh orang-orang tahu kalau kamu lagi frustrasi, lagi sedih kah gitu. Kayak gitu sih. Dan dengan tahu motif ini kan lebih bisa diarahkannya ke yang baik ya. Kayak oke ketika misalkan gue tahu nih gue sedih dan gue pengen orang-orang tahu gue sedih, ya gue cerita aja gitu, gue ngomong aja gue lagi sedih nih, tanpa mungkin harus um, benar-benar jadi kayak karakter sad boy dan sad girl ini yang kayak gitu sih. Oke oke. Nah, kalau kita ngomongin sad boy dan sad girl ini yang lately lagi viral ini kan sebenarnya kalau saya aku pengen penasaran gini sih Ci. Bisa nggak ya orang-orang ini misalnya kayak di luar unsur entertain atau dia mau nunjukin eh, bahwa dia lagi sedih, itu bisa nggak sih Ci? Dari emang dari pas dia kecil mungkin dari lingkungan atau orang tuanya bikin dia secara nggak langsung menjadi orang yang kayak gitu. Hmm, bikin dia jadi kayak gitu sebenarnya bisa aja, maksudnya ya possible possible aja itu terbentuk dari nature, maksudnya dari nurturing, proses nurture di pas kecil gitu. Ya mungkin aja, cuman uh, apa ya, banyak sih maksudnya aspek-aspek yang mempengaruhi, kayak misalkan ketika kecil waktu sedih gitu mungkin em, terlalu di kayak oh ya nggak apa-apa, di apa ya, diromantisasi yang gitu, kayak oh nggak apa-apa sedih aja, kayak kamu sedih ya, kayak maksudnya jadi di reward gitu ketika sedih, kayak oh jadi kayak dapet kan tuh atensinya, perhatiannya. Ya bisa juga gitu, itu bisa juga. Dan ya kalau misalnya bukan soal entertainnya itu ya gitu ya possible possible aja, terus mungkin dari lingkungannya atau mungkin ternyata dia dulu nggak diperlakukan kayak gitu nih, tapi dia ngelihat kayak misalnya ada adiknya, ada temennya yang ternyata ketika dia sedih dia dapat reward nih, dapat kayak perhatian, dapat kasih sayang, orang-orang jadi bener-bener memperhatikan dia semua gitu, jadi lebih hati-hati memperlakukan, dan dia jadi pengen untuk diperlakukan kayak gitu, jadinya dia kayak gitu juga. Itu bisa juga. Oke 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 oke. Sip, sip. Thank you ya sih penjelasannya. Kita agak ngalor ngidul juga nih ngomongin sad boy sad girl. Cuma ya menurut aku ini menarik buat dibahas sebenarnya sih. Gitu. Thank you sih jawabannya. Nah, buat Klizen yang dengerin podcast ini, kalau misalnya suka boleh langsung share podcastnya ke Instagram ke teman-temannya biar pada dengerin juga. Dan jangan lupa juga support Kli dengan cara follow kita di kli.id. Dan kalau misalnya perlu konseling dan mau konseling nih sama Ci Shannon nih, bisa langsung hubungin s.id/hikli buat booking jadwal konseling. Oke, see you di another episode, please. Bye. Bye bye.